Oke. Em, di terakhir kita sudah mulai membahas tentang ini ya, udah masuk ke bahasan tentang kurikulum, tentang deep learning ya, kalau nggak salah ya. Saya sudah sampaikan tentang pembelajaran mendalam begitu ya. Dan hari ini kita apa namanya eh sebetulnya udah bisa mulai ini ya, kalian nanti bekerja kelompok untuk mulai menggarap proyek yang pertama nih ya, proyek yang sebelum UTS. Jadi menyusun perangkat pembelajaran eh, yang tahap pertamanya itu modul ajar. Ya, modul ajar atau kalau zaman dulunya bahasa eh, lamanya itu RPP ya. RPP. Sekarang setelah kurikulum Merdeka itu pakai istilah modul ajar. Nah, oke, tapi sebelum mulai ke sana, saya akan paparkan dulu mungkin sedikit teori ya tentang apa namanya perencanaan pembelajaran, penyusunan alur tujuan pembelajaran begitu ya, sampai nanti saya berikan contoh atau template modul ajar ya yang sudah dengan kurikulum Merdeka, kemudian sudah dengan pembelajaran mendalam seperti itu ya. Nanti apa namanya saya berikan contoh template-nya dalam bentuk apa dalam format Microsoft Word ada dua template gitu ya yang apa namanya jadi template itu nggak saklek ya. Nanti kalian ketika nyusun modul ajar itu template itu nggak saklek gitu. Asal poin-poin utamanya itu tercakup ya dalam modul ajar yang kalian susun. Oke, tapi sebelum ke sana, sebelum ke modul ajar, saya mau share screen dulu ya. Sebentar tentang. Nah, ini sebetulnya sebagian sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya tentang apa capaian pembelajaran itu kita pernah bahas itu kan ya capaian pembelajaran gitu ya terus fase-fase dalam apa capaian pembelajaran matematika khususnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada dokumen yang cukup banyak ini 100 ya 100 slide gitu ya tapi nggak semuanya kita bahas gitu ya kira-kira yang belum pernah dibahas dan cukup penting untuk menunjang perkuliahan kita saja yang nanti saya sampaikan gitu ya. Oke. Ini ada CP, TP, ATP ya. Jadi CP itu capaian pembelajaran ya. Kemudian tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini meliputi pelaksanaan pembelajaran sampai dengan asesmen ataupun penilaian gitu ya. Nah, ini eh, kalau yang ini apa namanya? eh, pengantar aja ya. Sebagian sudah kita bahas eh, tentang apa nih? Oke, mungkin kita mulai dari sini ya. Perencanaan serta pelaksanaan eh, pembelajaran dan juga penilaian atau asesmen. Jadi sebenarnya ini kan yang kita pelajari di mata kuliah ini ya, apa namanya PPEP ya, perencanaan, eh, sorry namanya, iya tadi pengelolaan dan evaluasi pembelajaran ya, di mana penilaian itu adalah evaluasi pembelajaran ya atau asesmen. Nah, ini eh, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Nih, boleh nggak kita jajan? Bentar. Ini ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Dari mulai memahami CP, kemudian menganalisis CP untuk menyusun TP dan ATP gitu ya, sampai merencanakan pembelajaran dan juga asesmennya. Berikutnya melaksanakan pembelajaran dan asesmennya, gitu ya. Nah, untuk nomor satu, kita sudah pernah membedah CP eh, pada apa namanya kurikulum ya, kurikulum Merdeka yang kemarin sudah saya sudah sampaikan ya dari fase A ya sampai fase F untuk mata pelajaran matematika itu CP-nya apa aja kan ada ya. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana menganalisis CP untuk akhirnya kita menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran gitu ya hingga nanti akhirnya merencanakan pembelajaran dan juga penilaiannya atau asesmennya.
dengan menyusun modul ajar gitu ya, sampai nanti tahap implementasi, pembelajaran dan juga penilaian ya di kelas, seperti itu. Jadi, eee, untuk yang pertama ini kita sudah pernah bahas ya, kita sudah pernah, bedah ya walaupun tidak terlalu mendalam, tapi kalian, eee, pegang dokumennya ya, bisa dibaca-baca lagi, apa namanya, capaian pembelajaran matematika untuk fase A sampai dengan fase F ya, gitu ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu kan adanya fase-fase ya, fase A, fase B, fase C, fase D, fase F gitu ya. Bahkan untuk di fase D, kalau di fase A kan kelas 1, 2, fase B kelas 3, 4, fase C kelas 5, 6. Nah, bahkan di SMP itu hanya ada satu fase, yaitu fase D. Nah, kenapa dibuat fase seperti ini ya? Nah, fase ini, seperti waktu tempuh gitu ya, waktu tempuh, pembelajaran dalam, beberapa tahun misalnya gitu ya, yang dalam satu fase itu harus ada tujuan-tujuan akhir yang dicapai, ya capaian pembelajaran yang jelas gitu. Nah, kenapa akhirnya ada fase ini pada kurikulum Merdeka? Nah, ini beberapa alasan ya, di antaranya supaya pembelajarannya tuh lebih fleksibel gitu ya. Karena ada, apa, waktu itu kan kasus-kasus tertentu kayak Covid gitu ya. Kayak Covid itu kan waktu pembelajarannya, eee, apa, terganggu kan ya. Nah, proses pembelajaran juga terganggu gitu. Jadi ada materi-materi yang mungkin butuh waktu banyak untuk, dikuasai gitu ya, tapi ada materi-materi yang mungkin dalam waktu yang singkat itu, siswa bisa paham. Nah, dengan adanya fase ini bisa terdistribusi alokasi waktunya, itu dengan lebih proporsional, gitu. Nah, kemudian dengan alasan pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik gitu ya. Kalau misalnya berdasarkan kelas 1, kelas 2 gitu ya. Nah itu, apa, mungkin ada yang dia itu, sebenarnya kelas, 2 gitu, atau kelas 1 gitu, tapi, sebetulnya dia sudah lebih, lebih apa namanya ya, lebih, kemampuannya itu lebih dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Nah itu atau sebaliknya gitu ya, dia itu, dia kelas yang lebih tinggi, tapi kemampuannya itu belum setara dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi selama dia masih di fase yang sama gitu ya, maka itu nanti bisa dikejar ketertinggalannya, gitu. Atau yang paling terasa itu di SMP misalnya ya. SMP itu kan fasenya hanya satu fase ya, yaitu fase D. Kalau dulu itu tuh, saklek ya, misalnya materi materi statistika ini ada di kelas, 8 misalnya kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu, ya di satu sisi mungkin bagi, guru di lapangan ini agak menyulitkan gitu ya. Jadi kita bingung nih, jadi sebenarnya materi kelas 7 nih apa aja, materi kelas 8 nih apa aja, materi kelas 9 apa aja, karena nggak ada pembatas yang jelas gitu. Jadi ini di masing-masing sekolah bisa berbeda gitu ya. Saya, semester lalu, apa, jadi dosen pembimbing PKM di 2 sekolah ya. Nah itu materinya beda, ada yang statistikanya diajarinnya di kelas, 7 dan 8 gitu ya, ada yang statistika itu diajarnya di kelas 9, seperti itu. Nah ini nggak masalah ya kalau dalam kurikulum. Kenapa? Karena apa namanya, dia masih dalam satu fase yang sama gitu. Makanya itu nanti di satuan pendidikan, guru-guru dengan mata pelajaran tertentu tuh harus berkolaborasi gitu ya, apa namanya, menetapkan ya kira-kira materi kelas 7 nih capaian pembelajarannya sampai mana aja. Di kelas 8 capaian pembelajarannya sampai mana aja, kelas 9 juga demikian gitu. Nah ini, apa namanya, jadi fase itu bukan sekedar menggolongkan ya, kelas ini nih di fase A, ini fase B dan seterusnya gitu ya, tapi, salah satu apa, rasionalisasinya seperti itu gitu. Ya jadi, misalnya di SMP 7, 8, 9 itu ada di fase yang sama. Jadi nggak masalah ketika, materi yang biasanya pelajari di kelas 7 tapi di sekolah tertentu dia baru pelajarinya kelas 8, nggak masalah. Karena memang masih ada dalam fase yang sama, seperti itu ya. Nah, tapi ya praktik ini juga di satu sisi, mungkin tidak mudah gitu ya karena, kita sudah bertahun-tahun terbiasa, kita tahu nih kalau kelas 7 materinya apa aja, kelas 8 apa dan seterusnya, seperti itu. Nah ini komponen-komponen pada capaian pembelajaran kita juga sudah bedah ini ya di, beberapa pertemuan yang lalu ya, tentang rasional mata pelajaran ya, kenapa matematika itu penting, kenapa harus ada mata pelajaran itu di kurikulum.
kemudian tujuan mata pelajarannya, karakteristiknya, nah capaian, dalam setiap fase secara keseluruhan, dan capaian dalam setiap fase menurut elemen ya. Kemarin di matematika kan ada elemen bilangan gitu ya, kemudian ada elemen geometri, ada elemen pengukuran, elemen aljabar, elemen analisis data dan peluang, dan mungkin di fase tertentu ada elemen kalkulusnya misalnya gitu ya di apa yang pilihan itu ya. Nah ini tiap-tiap fase menurut elemen tertentu ada capaian-capaian pembelajarannya gitu. Oke, ini eh, tentang pemahaman ya dalam CP gitu ya. Karena CP itu biasanya ada eh, kata kerjanya ya, kata kerja operasional itu biasanya siswa memahami gitu kan ya kata-katanya. Nah, memahaminya ini sampai di mana sih gitu ya. Jadi bukan sekedar paham tahu gitu ya. Tapi ini ada eh, apa namanya? Pengertian dari konsep memahami dalam CP itu ya. Gitu. Jadi pakai pendekatan konstruktivisme di mana siswa itu membangun pengetahuannya sendiri gitu. Kayak gitu ya. Melalui pengalaman nyata gitu ya. Makanya ada pembelajaran realistik gitu ya karena berangkatnya dari pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian baru dibawa lah pengalaman itu ke dalam kelas, ke materi pembelajaran ya, mulai dari yang konkret, semi konkret ya, kemudian semi abstrak sampai ke yang abstraknya. Seperti itu ya. Oke, itu untuk CP. Nah, ini elemen-elemen dalam CP ya. Kita kemarin sudah bahas juga ya, kalau di matematika ada elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, serta analisis data dan peluang. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh aja di CP dalam IPA fase D ya. Kalau di matematika kemarin kita udah bedah. Nah, berikutnya yang langkah keduanya. Itu em, menganalisis. Nah, bagaimana? Nah, ini kalau ini tingkatannya ini bukan di tingkat satuan pendidikan ya. Kan kalian selain RPP mungkin pernah dengar istilah silabus ya. Silabus. Nah, kalau kalau RPP sekarang kita udah nggak kenal istilah, bukan nggak kenal ya, nggak digunakan istilah RPP, tapi digunakan istilah modul ajar. Nah, kalau silabus itu sekarang istilahnya adalah ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Seperti itu nama lainnya silabus kalau kalian pernah dengar ya istilah silabus gitu. Nah, jadi bagaimana nih apa namanya dari CP eh, dianalisis gitu ya untuk menyusun tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran sebelum akhirnya kita merancang pembelajaran gitu ya. Nah, di sini kan CP itu udah ada dari pemerintah kan ya. Yang kemarin kita bedah itu capaian pembelajaran, dokumen capaian pembelajaran itu kan ada dari pemerintah. Nah, itu sifatnya eh, masih nggak konkret lah ya, nggak konkret gitu ya. Jadi masih masih bisa diinterpretasikan secara fleksibel ya, secara luas seperti itu. Nah, CP ini dalam tingkat satuan pendidikan harus diurai. Jadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih konkret, yang lebih operasional. Seperti itu, yang harus dicapai oleh peserta didik sampai mereka mencapai akhir fasenya ya kayak gitu ya. Nah, jadi eh, apa namanya di sini ya peran pendidik, kemudian di satuan pendidikan juga ya CP yang tadi bentuknya masih umum begitu ya, masih belum konkret. Nah, kemudian diterjemahkan ke tujuan pembelajaran yang lebih operasional ya, yang lebih konkret seperti itu. Nah, ini ada panduan-panduannya ya. eh, yang pertama, pendidik dapat mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran dan atau perencanaan pembelajaran. Kemudian dapat mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan atau rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang disediakan oleh pemerintah dan menggunakan contoh yang bisa juga menggunakan contoh yang disediakan. Ya, seperti yang saya sampaikan dan nanti saya berikan contoh. Contoh misalnya ya, contoh modul ajar seperti itu. Nah, itu sebenarnya pemerintah udah menyediakan itu, tapi nggak saklek kita harus gunakan itu. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita, karakteristik peserta didik kita seperti itu ya. Jadi nggak harus itu digunakan secara saklek. Nah, tapi kita bisa
adaptasi gitu, kita bisa adopsi apa yang sudah disusun oleh pemerintah. Makanya pemerintah kan, di zaman kurikulum merdeka ini ada, apa namanya, guru penggerak gitu ya, sekolah penggerak gitu ya. Nah itu mereka, salah satu, tugasnya adalah, menyusun tuh dokumen-dokumen kayak modul ajar, mereka bikin modul ajar, contoh-contoh modul ajar yang disusun oleh guru-guru penggerak ya atau sekolah penggerak. Nah ini nanti bisa dicontohlah oleh guru-guru lainnya, seperti itu. Jadi guru-guru lainnya bisa merujuk ke situ walaupun tidak, 100%, seperti itu. Oke. Nah ini ya, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik itu diberikan keleluasaan, gitu ya. Jadi, eee bagaimana sih tadi capaian pembelajaran yang bentuknya belum konkret, belum belum operasional gitu ya, kemudian diterjemahkan oleh pendidik ke yang lebih operasional. Nah ini bebas, eee, maksudnya fleksibel ya, pendidik boleh, menentukan, apa namanya, kata kerja operasionalnya gitu. Nah bisa pakai, taksonomi Bloom yang sudah sering ya digunakan, ya ada, yang C1 sampai C6 itu kan, C1 itu ada yang misalnya, eee, mengingat, C2 misalnya memahami. Nah, kalau kalian cari di, eee, internet gitu ya, kata kerja untuk, C2 itu banyak sekali kata kerja operasional, ya. Jadi setiap C1, C2, C3, sampai C6 itu masing-masing punya turunan-turunan kata kerja operasional yang bisa digunakan. Jadi kalian, cek aja misalnya kata kerja operasional KKO ya, kata kerja operasional. Nah itu bisa misalnya mendeskripsikan gitu, bisa, eee, menjelaskan, itu kata-kata kerja operasional gitu. Jadi nggak sekedar siswa dapat memahami, kalau memahami kan masih masih umum gitu ya. Tapi kalau sudah, lebih, spesifik lagi, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan bla 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 gitu ya. Nah itu kan menjelaskan itu lebih spesifik dibanding sekedar memahami, yang kayak gitu gitu. Nah jadi itu, diserahkan ke pendidik gitu ya untuk menyusun tujuan pembelajaran tersebut. Nah yang penting acuannya adalah capaian pembelajaran. Nah sengaja capaian pembelajaran ini memang dibuat, umum begitu ya, dibuat umum, dibuat tidak operasional, dibuat tidak terlalu konkret gitu ya, supaya memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menyesuaikan dengan, kebutuhan, peserta didik, karakteristik peserta didik, atau mungkin karakteristik, satuan pendidikannya, seperti itu. Dan, nah ini pendidik juga harus banyak baca ya, harus banyak baca teori-teori mana yang paling sesuai gitu. Nah, di sini pendidik diharapkan untuk tidak fokus hanya pada satu teori saja, gitu. Jadi, nggak terpaku pada, "Oh, teori Bloom aja," misalnya gitu, tapi juga lihat-lihat lagi aspek-aspek pemahaman yang lain atau level-level taksonomi yang lain gitu ya, untuk memperkaya, akhirnya, apa namanya, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang disusun, seperti itu. Oke, jadi ini ya, disesuaikan dengan karakteristik mata pelajarannya, karakteristik materinya, karakteristik peserta didiknya, serta konteks dari lingkungan pembelajarannya. Nah, jadi, memang kan kurikulum merdeka ya, kata-kata merdeka di sini kan sebenarnya, mengacu pada fleksibilitas, begitu kan ya? Fleksibilitas, seperti itu. Nah ini, sedikit, ditujukan tentang taksonomi Bloom ya, dari C1 sampai C6. C1 itu yang paling rendah ya, mengingat, kemudian memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, sampai yang tertinggi itu menciptakan. Nah ini kalau mengingat tuh hanya sekedar mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Nah biasanya ini jarang dipakai gitu ya, karena ini paling rendah. Nah kalau C2 masih banyak juga ya, yang, digunakan, eee, memahami itu berarti bisa, siswa itu bisa menjelaskan ide atau konsep, begitu ya, dengan kalimatnya sendiri, kemudian menginterpretasikan informasi, menyimpulkan, dan seterusnya. Itu ya. Nah, kalau udah yang tingkat tinggi ini udah sampai ke mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi ya. Kalau yang C6 ini, masih agak jarang ya, tapi sudah ada juga. Ini biasanya kalau PJBL ya, kalau menerapkan project based learning, nah itu sampai dengan C6. Jadi menciptakan
sesuatu ya, menemukan sesuatu seperti itu. Tuh sampai C6. Nah, kalau aspek pemahaman menurut apa ahli yang lain gitu ya. Nah, ini ada misalnya Tige dan Wiggins gitu ya. Jadi eh, ada 6 aspek pemahaman. Siswa mampu menjelaskan, menginterpretasi, menerapkan atau mengaplikasi, berempati, memiliki sudut pandang, dan memiliki pengenalan diri. Seperti itu. Tapi sampai sejauh ini sih yang paling sering digunakan masih yang belum ya. Taksonomi belum itu karena lebih mudah ya untuk diinterpretasikan, lebih mudah juga untuk diimplementasikan begitu ya. Eh, karena sudah cukup jelas ini yang belum ini. Nah, ini kalau yang tadi Wiggins dan TG gitu. Jadi saya nggak akan jelaskan terlalu mendalam terkait ini. Nah, ini contohnya ya, contoh dalam CP Bahasa Indonesia gitu ya. eh, Elemennya menyimak. Kalau ini kan bahasa Indonesia ada elemen menyimak mungkin ya, eh, bercerita atau apa gitu ya. Nah ini dengan eh, apa namanya yang Tige dan Wiggins ini. Nah ini kan ada ya, jadi tujuannya jelas nih. Ini adalah capaiannya. Capaian pembelajarannya, peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, dan seterusnya untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Nah, ketika apa namanya diterjemahkan untuk menyusun tujuan pembelajaran, maka kata-katanya lebih operasional, ya. Siswa dapat mendeskripsikan makna dari puisi dan seterusnya. Siswa dapat membacakan atau mendeklamasikan atau membuat karya untuk merespon puisi. Siswa dapat melakukan bedah puisi melalui diskusi. Siswa dapat menaruh diri di posisi penulis puisi dan mencoba merasakan emosi. Nah, ini kata-kata kerja operasional gitu ya. Nah, sebenarnya ini mengacu pada satu CP ya, yaitu peserta didik memahami informasi dan seterusnya. Tapi kemudian CP ini diterjemahkan ke dalam 4 tujuan pembelajaran. Kayak gitu. Nah, di matematika juga demikian. Misalnya, peserta didik dapat memahami operasi bilangan dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti ketika diterjemahkan ke tujuan pembelajarannya, jadi apa? Misalnya dapat eh, apa namanya mengaplikasikan misalnya konsep operasi bilangan dalam penyelesaian masalah sehari-hari, misalnya seperti itu. Ya, atau peserta didik dapat menjelaskan macam-macam operasi bilangan dan seterusnya gitu. Jadi pakai kata kerja yang operasional seperti itu. Ini kalau taksonomi yang lain ya, nah, ini saya juga nggak akan eh, menjelaskan lebih dalam tentang itu. Nah, ini ada eh, tips ya bagaimana strategi dalam menyusun tujuan pembelajaran dalam alur tujuan pembelajaran yang efektif. Jadi pendidik harus melakukan, jadi CP ini dianalisis ya, capaian yang ada pada dokumen capaian pembelajaran itu dianalisis, kemudian disusun jadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, bisa menggunakan beberapa teknik ini. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Nah, yang ketiga bisa merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen pada CP gitu ya. Jadi bisa jadi kan materi tertentu itu melibatkan lebih dari satu elemen ya. Kayak misalnya yang kemarin kita beri contoh ada materi bangun ruang. Bangun ruang itu kan nggak cuman melibatkan elemen geometri aja ya, tapi ada elemen pengukurannya kan. Ya enggak, ada elemen pengukuran ya. Ketika kita mencari luas permukaan, volume bangun ruang, itu kita bukan bicara elemen geometri lagi, tapi udah elemen pengukuran gitu. Jadi ketika belajar materi bangun ruang, nah kemudian merumuskan tujuan pembelajarannya, jangan sekedar lihat yang di elemen geometri, dilihat juga elemen yang pengukuran gitu. Apa aja sih capaian pembelajarannya. Nah, dari situ bisa diramu ya, dirumuskanlah tujuan pembelajaran untuk materi bangun ruang misalnya seperti itu. Ya, mulai dari misalnya memahami jaring-jaring bangun ruang gitu sampai bisa apa namanya? eh,
menentukan luas permukaan ataupun volume bangun ruang, misalnya seperti itu. Itu kan melibatkan eh, lebih dari satu elemen, seperti itu ya. Nah, ini bagaimana strategi menyusun tujuan pembelajaran dalam ini masih sama ya. Nah, kemudian ini hal-hal yang dapat dilakukan ya, alur strategi yang dapat dilakukan untuk menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran. Jadi perhatikan kompetensi serta materi yang hendak dicapai pada CP. Berikutnya yang kedua, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi dan lingkup materinya. Nah, pastikan kompetensi utama yang termuat dalam CP itu tercapai. Berikutnya, pertimbangkan beban jam pelajaran gitu ya, agar selaras dengan beban JP pada mata pelajaran. Nah, terakhir, susun tujuan pembelajaran secara linear dari awal fase hingga akhir fase. Jadi seperti ini. Nanti ketika kalian mau bikin modul ajar atau RPP, itu kan nanti kan kalian pilih materi ya. Misalnya materi statistika, kayak gitu kan ya. Nah, statistika ini dicek di capaian pembelajaran untuk materi statistika fase D misalnya, itu apa aja. Seperti itu ya. Nah, itu nggak harus selesai dalam satu modul aja gitu ya, nggak harus selesai dalam satu topik lah misalnya gitu ya. Itu bisa dibagi-bagi, misalnya kalian untuk di kelas 7 kalian ambil beberapa subtopik statistika gitu ya untuk diajarkan di kelas 7 misalnya selama 3 sampai 5 jam pelajaran, enggak 3 ya, misalnya 5 jam pelajaran gitu ya. Mau kalau 5 mungkin terlalu sedikit ya. Ya katakan misalnya 3 pertemuan itu 6 lah, 6 jam pelajaran. Nah itu apa aja sih kompetensi materi yang mau dicapai berkaitan dengan CP tersebut gitu. Kan berkaitan dengan elemen statistika kan CP-nya ada banyak ya, misalnya ada lebih dari satu. Kalian boleh pilih satu atau dua CP gitu ya. Nah, dari satu atau dua CP itu kemudian diturunkan ya, yang sesuai ya, yang dengan kompetensi atau materi yang mau diajarkan itu apa, kemudian apa namanya tujuan pembelajarannya apa dari satu atau dua CP itu. Nah, kemudian difikirkan kira-kira satu atau dua CP itu bisa dicapai dengan berapa jam pelajaran sih, berapa pertemuan, berapa jam pelajaran, kayak gitu. Jadi eh, mungkin nanti kalian akan ketika mulai menyusun mikir ya, Ibu ini eh, harus berapa jam pelajaran Bu minimal dan seterusnya gitu ya. Nah itu disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang diambil, yang dipilih gitu. Seperti itu ya. Jadi mungkin kalau sekarang belum kebayang, nanti ketika kalian udah menentukan materinya apa, kemudian mulai menyusun modul ajarnya gitu ya, memilih CP-nya apa yang sesuai gitu ya, menentukan CP dan merumuskan tujuan pembelajaran nanti mulai kebayang. Gitu kira-kira alokasi waktunya kan seperti apa gitu. Oke, itu ya. Nah, ini ada eh, bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran yang efektif ya. Jadi diurutkan dulu dari yang konkret ke abstrak, kemudian diurutkan dari yang umum ke yang spesifik, dari yang mudah ke yang sulit gitu ya. Jadi belajarnya dari yang mudah dulu baru yang sulit. Nah, terus apa namanya? Proseduralnya itu diurutkan. Mungkin yang pertama-tama yang tidak terlalu tidak terlalu rumit ya prosedurnya sampai nanti ke yang paling rumit. Dan ada scaffolding ya. Scaffolding itu adalah bantuan-bantuan yang diberikan oleh guru gitu ya, ketika siswa mengkonstruksi pengetahuannya. Nah, tadi kan kalau kalau di konstruktivisme ya, siswa itu kan harus membangun pengetahuannya sendiri. Seperti itu kan ya. Nah, tapi apa bisa siswa SMP misalnya gitu ya, langsung nemuin konsep tertentu? Kan sulit gitu. Makanya guru tetap berperan sebagai fasilitator yang memberikan scaffolding ya. Scaffolding tuh kayak tangga-tangga ya. Tangga-tangga yang mengantarkan siswa ke apa namanya? Ke alur berpikir yang lebih abstrak gitu ya. Jadi kan siswa itu kan cenderung berpikirnya konkret ya. Nah, itu dari yang konkret itu nanti diberikan jembatan-jembatan oleh guru ya, tangga-tangga, scaffolding gitu ya, untuk akhirnya siswa bisa sampai ke konsep yang abstrak gitu. Seperti itu. Jadi guru itu nggak lepas sama sekali gitu ketika oke ini kita karena pembelajarannya berpusat pada siswa,
eee, sesuai dengan paham konstruktivisme, nah kalian, kerja secara berkelompok, nah kemudian ditinggal, enggak kayak gitu ya. Guru harus tetap hadir sebagai fasilitator untuk memberikan scaffolding-scaffolding, tersebut gitu. Nah ini, contoh ya, contoh, di fase D ada elemen, eee, bilangan misalnya ya, ada beberapa capaian pembelajaran. Ya, kan, kemarin kalian udah buat resumenya ya, misalnya di akhir fase D, peserta dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan seterusnya. Itu kan panjang sekali ya. Nah, dari capaian pembelajaran yang panjang itu, kita bisa, pecah-pecah gitu kan ya. Jadi beberapa tujuan pembelajaran dengan lingkup materi tertentu. Gitu. Misalnya sampai sini dulu nih. Pada akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, gitu ya. Nah, berarti kan ini kita bisa terjemahkan ke dalam beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi penggunaan konsep bilangan bulat dalam keseharian, menjelaskan, menuliskan, membandingkan, dan mengurutkan bilangan bulat, gitu ya. Kemudian, mengidentifikasi sifat-sifat bilangan bulat, menyelesaikan permasalahan keseharian yang melibatkan konsep bilangan bulat misalnya. Nah, itu materinya adalah bilangan bulat. Nah, untuk capaian pembelajaran yang koma berikutnya bilangan rasional, nah ini beda lagi tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Nah, dari sini baru kita bisa tentukan alokasi waktunya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama ini, di materi bilangan bulat itu butuh waktu berapa jam pelajaran sih kira-kira gitu ya. Oh, ini selesai misalnya dalam 2 jam pelajaran. Kalau yang kedua misalnya dengan 4, 8 dan seterusnya. Jadi, eee, apa namanya, setelah udah tahu, nah jadi materi bilangan bulat ini akan selesai dalam berapa JP nih. Ini ada 18 JP misalnya, 18 JP untuk materi bilangan bulat di kelas 7. Salah seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau bilangan rasional hanya butuh 2 JP aja dan seterusnya gitu. Jadi apa namanya, inilah tugas guru untuk menganalisis CP gitu ya, kemudian di-breakdown jadi TTP, jadi tujuan pembelajaran. Nah, kemudian diklasifikasikan ini materinya apa. Baru nanti dianalisis butuh berapa, eee, jam pelajaran sih untuk alokasi waktunya. Kira-kira seperti itu ya nanti yang akan kalian, kerjakan gitu. Tapi karena ini kalian baru gitu ya dan, eee, kalau di sekolah kan nanti guru akan, koordinasi dengan teman sejawat kan, dengan sesama guru matematika ya dari berbagai, level ya, dari kelas 7, 8, 9, kemudian merumuskan ATP ini, alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau kalian kan nanti diskusinya sama teman sekelompok aja kan, jadi bisa nanti sambil lihat-lihat contoh di yang ada ya, silabus-silabus atau ATP-ATP yang ada di internet misalnya gitu ya, bagaimana sih, untuk materi bilangan bulat misalnya tujuan pembelajarannya apa, yang penting jelas capaian pembelajarannya apa, kemudian, tujuan pembelajarannya apa. Nah, itu materi apa gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti lebih jelasnya lagi saya berikan contoh pada, modul ajar ya. Nah, begitupun dengan yang lainnya ya, di aljabar juga demikian. Nanti diidentifikasi nih dari capaian pembelajaran yang panjang ini untuk, aljabar, nah kira-kira lingkup materinya apa aja. Kemudian bisa diturunkan jadi beberapa tujuan pembelajaran, alokasi waktunya seperti apa. Nah inilah, kalau tadi ya, apa sih, bagaimana sih maksudnya menganalisis CP untuk menyusun TP dan ATP, ya ini, kurang lebih seperti ini. Jadi bikin tabel kayak gini ya. Nah, elemennya apa, capaian pembelajarannya apa, lingkup materinya apa, nah tujuan pembelajarannya apa aja. Nah, ini yang harus dipikirkan tujuan pembelajarannya gitu. Oke. Nah, ini inspirasi ya, ditulisnya kan judulnya Inspirasi Penyusunan TP dan ATP gitu ya. Ini, eee, tidak harus sama gitu ya, tapi bisa jadi inspirasi. Nah, misalnya di, fase D awal di kelas 7 semester 1 itu materinya bilangan bulat, rasional, desimal, notasi ilmiah, dan seterusnya. Ini bisa bisa jadi, apa, pedoman ya, bisa jadi inspirasi gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini nih buat buat nentuin materi ya. Kalian mungkin, kemarin, PJ sudah nanya nanya ke saya tentang materinya, kira-kira
seperti apa gitu. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga ya. Misalnya kalian mau pilih materi bilangan bulat. Nah, ini bisa dikira-kira berarti ada 4 tujuan pembelajaran. Alokasinya nanti bagaimana difikirkan lagi. Atau mau tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Tuh ya. Nah, ini kan berarti ada 4 juga tujuan pembelajarannya. Atau ada yang mau pilih penyajian data nih, berarti kan penyajian data ada 3 tujuan pembelajarannya dan seterusnya itu di kelas 7 misalnya. Kalau di kelas 8 misalnya ada yang mau ngebahas tentang relasi dan fungsi ya. Nah, ini nanti cari capaian pembelajaran yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Nah, itu diturunkan jadi berapa nih? 85, 86, 87, 8, 8, 4 ya, 4 tujuan pembelajaran dan seterusnya. Ini nanti bisa dipilih dari sini. Nanti saya berikan ya ke PJ mungkin apa namanya dokumen ininya ya. Oke, kelas 9 juga sama seperti itu. Nah, ini apa nih? Nah, ini kalian coba ya, coba kalau bisa di-scan. Oh, ini format-format ya. Nah, ini boleh nanti di-scan ya buat jadi inspirasi gitu ya. Oke, ini itu sih sampai dengan yang kedua tadi ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah merencanakan pembelajarannya, baru ini dituangkan ke modul ajar. Nanti mungkin supaya lebih jelas saya langsung berikan contohnya aja ya, contoh modul ajarnya. Ini ya. Nah, ini sebenarnya RPP itu oh, kalau di sini disebutnya itu RPP itu beda dengan modul ajar ya. Tapi modul ajar itu sudah melingkupi RPP gitu ya. Kalau misalnya pendidik menggunakan modul ajar, jadi tidak perlu membuat RPP lagi. Karena komponen-komponen dalam modul ajar merupakan komponen-komponen dalam RPP juga gitu. Nah, jadi beda. Nah, kalau kita karena kita mengikuti yang terbaru ya, kita nggak bikin RPP ya, kita langsung bikin ke modul ajar. Seperti itu ya. Nah, ini ada perbedaan antara RPP dan modul ajar. Oke, nah ini ada apa namanya? Hmm, pakem-pakemnya ya, apa aja yang harus ada di RPP gitu ya, apa aja yang harus ada di modul ajar gitu. Paling tidak ada ini nih, tujuan pembelajaran, kemudian langkah atau kegiatan pembelajaran, dan ada rencana asesmennya, penilaiannya. Itu yang harus ada ya dalam yang minimal standarnya seperti itu. Paling sedikit memuat ini tujuan pembelajarannya, kemudian langkah kegiatannya mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup sampai nanti rencana asesmennya seperti apa. Itu ya. Nah, ini juga komponen-komponennya ada informasi umum, kemudian komponen intinya tadi ya ada tujuan pembelajaran dan seterusnya. Oke, jadi ya. Nih, ada komponen-komponen yang lengkapnya dari modul ajar ya. Untuk informasi umumnya ada identitas penulis modul, kompetensinya, ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, dan seterusnya ya. Ini komponen intinya ada ini tujuan pembelajaran, asesmen. Nah, ini pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Nah, ini berkaitan sama pendekatan pembelajaran mendalam ya. Nah, nanti kalau ini LKPD dan seterusnya ini hanya lampiran. Nah, nanti kalian lampirannya itu berupa bahan ajar ya dan juga apa namanya media pembelajarannya. Oke. Nah, ini ya secara teori aja ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini udah masuk ke pembahasan tentang asesmen ya. Nah, asesmen nanti lebih lanjut dibahasnya di pertemuan-pertemuan setelah UTS ya untuk asesmennya. Itu ya. Mungkin untuk apa namanya eh, persiapan untuk menyusun modul ajar cukup ya sampai di sini materinya. Oke, sebelum saya tampilkan contoh modul ajar, barangkali ada yang mau ditanya dulu nih kita karena cukup padat ya materinya. Nah, tapi nggak akan selesai sebenarnya kalau teori ini mau dibahas semuanya. Nanti kita sambil learning by doing ya, sambil nanti kita nyusun modul ajarnya. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita cek lagi teorinya. Nanti kita kembali ke dokumen tersebut gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, saya sambil kirim ini dulu ya, kirim dokumennya ke PJ ya sebentar. Ibu saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan.
Tadi kan Ibu sempat Ya, mention bahwasannya ada yang sebagai penggerak di antara sebagai guru dan sebagai sekolah juga ya. Nah, ya, ya, betul. eh, penggerak ini dimaksudnya ini apakah beliau sebagai pedoman kita dalam menyusun sebuah tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran, ataukah eh, sebagai apa ini Bu? Kita bilang beliau itu sebagai Oke, penggerak ataukah pedoman sebagai apa dan betul. gimana sih suatu ini menjadi pertanyaan selanjutnya ya Bu, ada dua maaf. Eh, Gimana sih kalau misal suatu sekolah atau suatu guru itu kita bisa katakan sebagai penggerak atau ada kriteria-kriteria buat suatu guru atau suatu sekolah itu bisa dikatakan dia sebagai penggerak. Oke. Ya, baik. Terima kasih Dayat pertanyaannya. Oke, jadi eh zamannya mulai muncul kurikulum merdeka itu ya, waktu zaman apa namanya menterinya Nadiem Makarim gitu ya. Nah itu ada apa namanya eh sekolah-sekolah yang ditunjuk, yang dibina gitu ya oleh kementerian. Saat itu namanya kan Kemendikbudristek ya. Kemendikbudristek itu dibina ya. Ini inisiatif dari kementerian gitu ya untuk eh, mentransformasi satuan pendidikan ya dari PAUD kemudian SD, SMP, SMA gitu ya supaya apa tercapai apa namanya tujuan dari kurikulum yang dicanangkan saat itu kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lah kira-kira seperti itu. Nah, jadi sekolah-sekolah ini atau guru-guru ini dia yang dibina gitu ya, yang dibina. Jadi ini program sebenarnya, program dari Kementerian Kemdikbudristek ya, program untuk mempercepat untuk akselerasi sosialisasi gitu ya eh, tentang kurikulum yang baru. Itu kan kurikulum Merdeka kan kurikulum yang relatif berbeda ya dengan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya ya. Kalau misalnya dulu dari kurikulum apa namanya 2008, KBK, KTSP gitu-gitu kan ya, itu mungkin nggak terlalu banyak berbeda ya. Nah, ketika ada kurikulum Merdeka kan ini cukup signifikan kan perbedaannya. Ya banyak istilah-istilah baru gitu ya, banyak istilah-istilah baru gitu ya yang ya bagi guru di lapangan yang tidak terbiasa ya mungkin cukup kaget juga gitu. Nah, makanya salah satu apa program yang dibentuk adalah itu ada sekolah penggerak gitu, ada guru-guru penggerak. Mereka seperti pelopor lah, pelopor gitu dalam menjalankan kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi bagaimana itu bisa diakses ya sekolah penggerak atau guru penggerak itu ya bisa mereka ada yang datang ke sekolah-sekolah, misalnya ya sosialisasi ke sekolah-sekolah atau misalnya platform-platform online gitu. Jadi kayak saya nih ya ngasih materi-materi itu kan beberapa kali ngasih materi itu kan dari kementerian ya gitu kan ya materi-materi ya itu juga salah satunya buatan dari guru-guru atau sekolah penggerak. Nah, termasuk nanti modul ajar yang saya sampaikan itu juga yang disusun oleh para guru penggerak kayak gitu. Jadi mereka seperti apa namanya ya pelopor gitu ya yang memang disiapkan oleh kementerian gitu ya untuk percepatan eh, apa sosialisasi dari kurikulum Merdeka seperti itu. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, tapi kalau saya kurang tahu kalau sekarang seperti apa ya ininya apa namanya hmm, eh perannya sudah seperti apa ketika ganti kementerian. Tapi masih ada sih balainya gitu ya. Jadi kalau ada lembaga saya banyak juga teman-teman yang di sana ya. Teman-teman waktu S3 gitu ya. Nggak semuanya guru tuh teman-teman saya waktu S3 ya. Nggak semua dosen. Ada juga yang kerjanya tuh di BBGP namanya. Balai Besar Guru Penggerak. Jadi di beberapa daerah ya. Di Jawa Barat, di Jogja gitu ya. Nggak di semua daerah sih. Di Jakarta gitu ya. Ada yang lembaga yang namanya Balai Besar Guru Penggerak gitu, Balai Besar Guru Penggerak. Jadi mereka itu PNS gitu, ASN. Kalau misalnya eh, di sekolah atau di kampus itu kan ada di sekolah ada guru, di PNS guru ya. Kalau di kampus tuh ada PNS dosen yang tugasnya ngajar gitu ya. Nah, kalau di Balai Besar Guru Penggerak itu ada PNS juga, ada ASN juga. Iya namanya Widya Iswara yang kerjaannya juga ngajar. Tapi yang diajar siapa? Yang diajar adalah ya guru-guru gitu. Jadi seperti instruktur gitu.
Dia memang ada lembaga khususnya gitu dari kementerian sih, bentukan kementerian kayak gitu. Makanya kalau kita sekarang bisa misalnya mengakses dengan mudah dokumen-dokumen atau materi-materi yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah eh, produk-produk dari eh, guru penggerak itu gitu. Kira-kira seperti itu ya, Dayat. Mudah-mudahan sudah mulai kebayang ya tentang tadi apa yang ditanyakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau saya udah Eh, kirim ya. Ibu saya mau tanya, Ya, silakan Adinda. tadi kan sempat adanya ATP ya Bu ya, alur tujuan Betul. pembelajaran. Nah, Mm-mm. itu tuh dia bakalan berbentuknya itu tabel atau Mm-mm. emang ada bagannya juga gitu Bu. Karena saya tadi kan Oke. ada mention tuh ada dua ya, ada yang menggunakan Mm-mm. tabel, ada yang menggunakan bagan gitu. Iya, ha-ha. Oke, terima kasih Dinda. Jadi seperti yang saya sampaikan, eh sebetulnya kalau bentuk formatnya itu nggak ada format khusus gitu ya. Gitu. Jadi kalau alur tujuan pembelajaran itu sebenarnya apa sih? Jadi dia itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran gitu ya, yang disusun secara sistematis dari awal hingga akhir fase pembelajaran. Jadi bentuknya bisa berupa tabel, bisa berupa bagan, kayak gitu ya. Tapi intinya dia itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran dari awal sampai akhir pada setiap fase pembelajaran gitu gitu ya. Nah, nanti yang akan kalian buat itu bukan itu ya, bukan ATP ini hanya apa namanya yang nanti kalau di sekolah tuh buat itu karena itu kan keseluruhan ya. ATP itu keseluruhan ya dalam satu fase itu apa aja rangkaian tujuan pembelajarannya. Nah, kalian nanti mungkin bisa eh, cari apa namanya referensi ya di internet misalnya ya terkait dengan alur tujuan pembelajaran fase D untuk matematika misal atau alur tujuan pembelajaran fase E untuk pembelajaran matematika itu apa aja gitu. Nah, nanti kalian bisa ambil itu dalam menyusun modul ajar. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau nanti kalian di sekolah, nah kalian akan bikin itu. Tapi yang bikin bukan guru perorangan ya, tapi apa namanya eh, guru-guru mata pelajaran gitu ya. Jadi berkoordinasi gitu. Gitu ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ada lagi. Oke, sebentar ya, saya kirim contoh modul ajarnya sekarang ke PJ ya nanti biar sama-sama di
Oke, tadi saya kirim juga contoh modul ajar ya. Ada dua, sebentar saya share screen dulu lagi. Nah, ini ada modul ajar, saya sudah berikan juga filenya ya. Ada dua, ya sebenarnya dua ini buat sebagai contoh aja bahwa sebenarnya template itu format bisa berbeda-beda. Tuh, yang penting komponen-komponen utamanya ada ya pada modul ajar yang nanti kalian akan susun. Tuh, ini contoh yang pertama ya. Ini ada modul ajar yang eh, template yang pertama ya. Yang pertama ini ada identitasnya ya. Ada identitasnya, nama sekolahnya, nama penyusunnya, dan seterusnya. Nah, nanti ini kalian sesuaikan aja ya. Saat menyusun ini disesuaikan aja. Nama penyusun mungkin bisa nama kelompok ya. Berikutnya mata pelajaran sama fasenya ini ditentukan kan. Fasenya mau kalian eh, mau menyusun perangkat pembelajaran ini untuk fase apa, kelas berapa, semester berapa gitu ya. Nah, ini ada identitas modulnya, komponen eh, yang pertama ada identitas modulnya sama kayak tadi ya. Nah, alokasi waktunya berapa, kira-kira berapa jam pelajaran. JP ini jam pelajaran ya. Nah, kemudian yang kedua nah ini ada hal-hal yang berkaitan sama pembelajaran mendalam nih. Yang kedua ada identifikasi kesiapan peserta didik, gitu ya. Eh, Terkait dengan pengetahuan awal apa sih yang sudah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya, gitu ya. Sehingga eh, apa namanya sesuai gitu dengan materi yang mau dipelajari sekarang. Nah, kalau ini di modul ajar ini materinya tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini diberitahu dulu di bagian B ini. Peserta didik ini udah paham konsep bentuk aljabar dan bisa menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Jadi dengan ada informasi ini menunjukkan bahwa peserta didik itu udah siap belajar materi yang SPLDV kayak gitu misalnya gitu ya. Nah, terkait minat, latar belakang, nah ini kalian bisa disesuaikan aja ya, apa namanya, dengan materinya. Nah, ini kebutuhan belajarnya, ini hal-hal yang sebenarnya apa namanya eh, komponen pendukungnya ya, gitu ya. Nah, kemudian ini ada karakteristik materi pelajaran, eh, jenis pengetahuan yang akan dicapai apa, materinya apa aja, konseptual, kemudian proseduralnya apa materinya, nah relevansinya dengan kehidupan nyata apa, tingkat kesulitannya bagaimana gitu ya. Nah ini ada integrasi nilai karakter ya, nilai dan karakter.
itu apa aja ya terkait dengan afektifnya. Nah, kemudian dimensi profil lulusan kemarin kan ada eh, 8 ya, ada 8 dimensi profil lulusan. Nah, ini bisa diambil semuanya ke delapan-delapannya atau diambil beberapa yang dikira eh, sesuai ya dengan materi gitu ya. Nah, kemudian di sini di desain pembelajarannya ada capaian pembelajarannya apa aja. Kemudian ada lintas disiplin ilmu yang mungkin berkaitan. Nah, ini baru di eh, apa namanya di breakdown ke tujuan pembelajarannya dari tadi capaian pembelajaran yang diambil. Nah, itu berkaitan dengan apa namanya modul ajar yang disusun ini tujuan pembelajarannya apa aja gitu. Ini disesuaikan dengan alokasinya. Kalau ini ada 5 tujuan pembelajaran yang masing-masing tujuan pembelajaran itu akan dicapai dalam 2 pertemuan atau 4 jam pelajaran. Seperti itu. Nah, ini ada topik pembelajaran kontekstual. Nah, ini kerangka pembelajarannya itu eh, yang kemarin di deep learning ya. Jadi ada praktik pedagogiknya, ada kemitraannya, lingkungan belajar. Itu kan kemarin ada ya di deep learning ya. Nah, ini perlu dituliskan. Yang kemarin saya minta kan di awal itu ketika menjelaskan tentang tugas, itu kan kalian akan membuat perangkat pembelajaran yang berdasarkan model pembelajaran tertentu. Nah, model pembelajaran ini bebas ya. Nanti kalian diskusikan kira-kira mau menggunakan model pembelajaran apa. Tentu bisa disesuaikan dengan karakteristik materinya ya. Kalau di contoh modul ajar ini dia pakai PBL dan discovery learning. Nah, boleh nanti kalian satu atau lebih dari satu bebas ya. Misalnya mau PBL atau misalnya mau eh, apa namanya PMRI misalnya atau mau apalagi model-model pembelajaran. Ada eh, apa namanya cooperative learning misalnya seperti itu. Nah, itu nanti dibaca-baca lagi ya pengetahuan tentang model pembelajaran ya waktu belajar TBP ya. Kira-kira mana yang sesuai dengan eh, apa namanya materi yang akan kalian sampaikan. Kalau yang paling sering sih memang PBL ya, PBL. Nah, kemudian pendekatannya pakai deep learning kan ya. Kayak deep learning ini yang kemarin itu mindful, meaningful, joyful. Nah, beda ya antara model, pendekatan, dan metode itu berbeda. Kalian harus sudah tahu ya di TBP itu udah dijelaskan apa sih bedanya model, pendekatan, dan metode. Kalau model tuh yang khusus yang ada sintaksnya itu ya kayak PBL. Kan ada sintaksnya, mulai dari orientasi masalah, dan seterusnya. Kalau metode itu ya metode kayak diskusi, tanya jawab, ceramah gitu ya. Itu adalah metodenya gitu. Jadi eh, bisa jadi metodenya sama-sama diskusi tanya jawab tapi modelnya yang satu PBL, yang satu misalnya cooperative learning kayak gitu ya. Nah, pendekatannya juga demikian mungkin sama-sama deep learning tapi modelnya beda-beda. Tuh. Nah, ini kalau ini berkaitan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, ini juga yang jadi salah satu perhatian ya dalam deep learning gitu ya, bahwa harus berdiferensiasi pembelajarannya. Artinya karena siswa itu heterogen ya, mungkin siswa akan beda-beda kebutuhannya atau karakteristiknya gitu. Jadi ketika mau memberikan konten tertentu, maka masalah yang disajikan itu harus beragam, beragam tingkat kesulitannya, beragam konteksnya, ya bervariasi. Nah, prosesnya juga gitu ya. Bisa jadi ketika menyelesaikan SPLDV, prosesnya nggak hanya dengan satu metode aja, nggak dengan eliminasi aja, tapi dengan substitusi, dengan campuran. Jadi ada diferensiasi proses. Nah, kemudian diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini ketika mereka menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas, nah itu mungkin beda-beda. Ada yang bisa pakai eh, bahan presentasi atau pakai apa namanya infografis atau video dan seterusnya. Nah, ini kalau kemitraan pembelajaran yang kemarin saya udah jelaskan ya. Jadi bisa berkolaborasi dengan eh, pihak lain ya, bisa pengelola kantin misalnya atau dengan masyarakat gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau lingkungan belajarnya terkait dengan ruang fisik dan ruang virtual. Kalau ruang fisik ya, misalnya ruangan kelasnya gitu ya. Di situ ada apa namanya ruang kelas, ada eh, papan tulis dan seterusnya. Kalau ruang virtual misalnya pakai LMS, kemudian pakai GeoGebra dan seterusnya.
Ini budaya belajar, kemudian pemanfaatan digital. Nah, ini juga perlu ya, apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu berkaitan dengan bagian awalnya ya. Nah, masuk ke bagian intinya yaitu langkah-langkah pembelajaran ya. Langkah-langkah pembelajarannya ini dibagi jadi tiga. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, ini di kegiatan pendahuluan ini kan biasa ada orientasi, apersepsi, dan seterusnya ya, dan penyampaian tujuan. Nah, kalau di kegiatan inti, perhatikan, di kegiatan inti ini harus sesuai dengan sintaks model pembelajaran yang dipilih, gitu ya. Kalau misalnya dia PBL, nah berarti harus sesuai dengan sintaks PBL ya. Ada identifikasi masalah, dan seterusnya. Nah, kemudian di kegiatan penutup. Nah, ini bebas kalian mau disatuin semua 10 pertemuan, dibuat kegiatan pendahuluannya sekian dijumlahkan gitu ya. Kegiatan intinya juga demikian atau mau dibuat per 2 pertemuan. Per 1 pertemuan atau per 2 pertemuan. Kalau tadi kan tujuan pembelajaran per 2 pertemuan ini lagi-lagi bebas ya. Lagi bebas ya. Mau bagaimana penyajian ininya gitu ya. Oke, kemudian eh, setelah dijelaskan kegiatannya dari pendahuluan, inti, dan penutup, berikutnya terakhir, nah ini yang juga penting yang harus ada itu rencana asesmennya. Ya, rencana asesmennya kira-kira tugas atau penilaian apa yang diberikan kepada siswa ya untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajarannya. Nah, kalau ini apa namanya mungkin nggak terlalu apa namanya tidak terlalu eh, detail nggak apa-apa ya karena kita memang belum fokus ke asesmennya tapi harus tetap ada ya di modul ajar ini kayak gitu. Nah, itu yang pertama, itu contoh yang pertama ya. Kalau yang berikutnya, sebentar, tempat yang berikutnya nanti kita lihat ada perbedaan yang cukup signifikan untuk apa templatenya gitu ya, tapi secara umum komponen-komponen utamanya itu sama ya. Nah, kayak di sini ada identitas modulnya. Tetap kalau saya lihat sih yang kedua ini lebih sederhana ya. Lebih sederhana untuk formatnya ya. Ada identitasnya. Ini sama juga ada identifikasi kesiapan peserta didiknya. Ya, jadi diuraikan secara umum aja ya, uraian gitu ya, bagaimana siswa itu sudah punya pengetahuan awalnya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian karakteristik materi pelajarannya seperti apa? Kan tadi ada pengetahuan konsep, ada pengetahuan prosedural gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan karakteristik materi yang akan disampaikan. Nah, kemudian dimensi profil lulusan ya. Kalau tadi kan 8-8-nya ada ya, kalau ini nggak semua, ini hanya misalnya 4 aja gitu ya. Nah, kemudian CP-nya. Nah, CP-nya ini dipilih. Kalau tadi materinya kan tentang peluang. Nah, berarti CP-nya ini. Peserta didik dapat menganalisis distribusi peluang dan menerapkan aturan penjumlahan dan perkalian peluang dalam berbagai konteks dan seterusnya. Nah, kemudian ada lintas disiplin ilmu. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, ini sama ya. Tujuan pembelajaran kalau ini memuat 6 tujuan pembelajaran. Nah, masing-masing tujuan pembelajaran itu dicapai eh, apa namanya dalam 2 pertemuan. Oh, ini banyak ternyata ya. Jadi pertemuan 1-2 itu ada 4 tujuan pembelajarannya. Pertemuan 3-4 itu berdasarkan sub-sub materi ya. Itu ada 4 juga tujuan pembelajarannya. Pertemuan 5-6 ada 4 juga tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian ada topik pembelajaran kontekstual. Tadi juga ada ya. Nah, berikutnya ada kerangka pembelajarannya, ada praktik pedagogiknya. Kalau tadi PBL, kalau yang ini PJBL nih ya. Kemudian ada mitra pembelajaran, berikutnya ada lingkungan belajar dan pemanfaatan digital. Ini kurang lebih kan sama ya, cuman formatnya aja yang agak beda gitu. Nah, ini juga yang intinya langkah-langkah pembelajarannya ya. Ada dari kegiatan pendahuluan. Nah, kalau ini lebih jelas nih di kegiatan pendahuluan misalnya kan ini kan deep learning ya. Ada mindful, meaningful, joyful. Nah, di kegiatan pendahuluan mindfulnya apa aja sih aktivitasnya? Gitu ya. Kemudian meaningfulnya aktivitasnya apa aja sih? Nah, joyfulnya aktivitasnya apa aja sih pada kegiatan pendahuluan? Nah, itu di joyfulnya ada misalnya menggunakan kuis interaktif, pakai Kahoot dan seterusnya.
Nah, ini kalian kan lebih jelas ya apa integrasi dari deep learningnya di sini. Nah, berikutnya kegiatan inti di pertemuan 1 sampai 2 itu submaterinya distribusi peluang. Nah, ini dipilih lagi nih yang apa namanya kemarin kita bahas ya. Ada apa namanya pengalaman belajar itu kan ada memahami, ada mengaplikasi, ada merefleksi ya. Nah, kalau di template modul ajar yang ini itu di di eh, ditonjolkan itu bagian memahaminya apa aja, mengaplikasinya apa aja, merefleksinya apa aja, gitu ya. Nah, tapi di masing-masing ini harus ada kelihatan sintaks atau langkah-langkah pembelajaran PJBL-nya ya, karena tadi ini pakai PJBL, gitu ya. Misalnya di PJBL ini apa namanya ada eh, di sini ya, ada tugas kelompok, ada diskusi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini di setelah selesai di sampai 6 pertemuan, kemudian kegiatan penutupnya apa aja. Nah, terakhir ada asesmen ya. Asesmennya, kalau di sini ada asesmen awal, ada asesmen saat proses pembelajaran, nah ada asesmen saat akhir pembelajaran. Itu kira-kira soal yang diberikan seperti apa, misalnya atau bentuk tesnya seperti apa. Itu dituliskan juga dalam modul ajar ya, dalam perencanaan pembelajaran ini. Itu ya, apa namanya, kalian bisa eh, mungkin sekarang sambil ini dulu ya, karena baru eh, saya berikan hari ini. Nanti sambil apa namanya kelompok berdiskusi ya. Pertama menentukan dulu materinya apa kira-kira udah ditentukan belum masing-masing kelompok materinya. Udah Ibu, Mungkin tapi ada beberapa ada kelompok sudah ya. yang belum. Oke ya, berarti ada yang sudah ada yang belum. Nah, mohon dipastikan kalau nggak sama gitu ya. Jadi mungkin kalian kalau ada grup kelas gitu ya, itu didaftar misalnya kelompok apa yang sudah menentukan materi apa, supaya kelompok berikutnya bisa memilih materi yang lain. Seperti itu ya. Kan banyak ya materi dari fase D sampai fase F itu yang bisa diambil. Itu berbeda ya antar satu kelompok dengan yang lainnya. Oke, kalau sudah ditentukan materinya, nah kemudian didiskusikan ya, mau pakai format RPP yang mana. Ini dua yang saya tampilkan juga bukan saklek harus dua itu ya, ini hanya inspirasi aja. Kalau kalian menemukan format lain yang mungkin lebih sederhana eh, dan kalian lebih bisa pahami, boleh ya, asal apa namanya komponen-komponen intinya itu ada ya. Jadi tentang deep learning-nya ada, kemudian apa tentang penerapan model pembelajarannya ada gitu ya, modul ajar itu. Jadi itu bukan dua yang tadi bukan bukan eh, saklek ya. Artinya kalian kalau menemukan format lain yang kira-kira ini sama kok Bu, apa namanya komponen-komponen utamanya ada nih pada format yang saya temukan ini boleh gitu ya. Kalau misalnya mau pakai yang salah satu dari dua tadi juga nggak masalah. Seperti itu ya, bentukan formatnya. Nah, kemudian baru mulai di eh, apa namanya dipilih ya nanti capaian pembelajarannya apa, disesuaikan dengan materi yang tadi sudah diputuskan ya. Nah, kira-kira untuk materi ini apa capaian pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajarannya apa aja. Nah, itu mau dibagi jadi beberapa pertemuan ya, dari jadi berapa jam pelajaran. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalian sudah bisa mulai mengerjakan dari hari ini gitu ya. Nah, pekan depan eh itu sebentar saya sambil lihat ini ya rencana pembelajaran kita di pekan depan tuh ini ya tanggal merah ya, tanggal merah hari Jumat tuh tanggal merah. Nanti coba ya difikirkan kira-kira untuk kuliah penggantinya bagaimana atau seperti apa karena Jumat tanggal merah, nah Rabu Kamis itu saya di luar kota ya, ada kegiatan penelitian di luar kota gitu. Jadi mungkin nggak bisa kuliah pengganti di 2 hari tersebut, tanggal 1 dan 2 ya. Kayak gitu. Jadi eh, kalau Selasa juga
siangnya saya full ini full apa namanya eh nguji seminar skripsi. Kalau paginya ada kuliah kelas ini bukan ya? Kuliah sama saya geometri hari Selasa. Iya, Ibu. Iya ya, kita ada kuliah ya paginya ya. Geometri Paginya analitik. kuliah, siangnya geoanalitik ya. Nanti coba sambil dicari-cari ya kira-kira waktu yang pas. Kalau pekan depan eh, apa nggak bisa banget ya untuk cari pengganti ya nggak apa-apa. Kita nanti cari penggantinya di pekan depannya lagi aja ya, yang lebih luang mungkin gitu ya. Oke, itu eh, hari ini bisa mulai modul ajar sampai nanti pekan depan itu saya akan coba cek progresnya ya, cek progresnya. Kalau ada yang ingin harus ada sih ya yang ingin ditanyakan, ditanyakan gitu ya supaya nanti mudah-mudahan pekan depan tuh beres modul ajar ya, paling enggak udah kebayang mau ngerjain apa walaupun belum selesai ya. Supaya kita bisa beralih ke materi yang berikutnya tentang bahan ajar ya, penyusunan bahan ajar. Seperti itu. Jadi sekarang masih ada waktu nih, masih ada waktu eh, setengah jam lebih lah ya untuk mulai berdiskusi kelompok, mulai menyusun modul ajar atau enggak pilih-pilih dulu lah materinya apa, capaian pembelajarannya apa, kemudian tempat modul ajarnya yang mana gitu ya. Udah mulai diputuskan. Nah, nanti kalau bisa seminggu ini kalau ada waktu ya berdiskusi ya untuk mulai menyusun modul ajarnya. Nanti di pertemuan berikutnya saat kita ketemu udah ada tuh hal-hal yang mau ditanyakan gitu ya. Kita sambil cek progresnya. Nah, sambil kalian tanyakan apa-apa kendala yang ditemukan dalam penyusunan modul ajar. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan kembali. Silakan. Oke, kalau memang sekiranya belum ada pertanyaan yang bersifat umum gitu ya, boleh langsung bekerja per kelompok aja kali ya. Nah, bebas saya, eh, kalian mau tetap standby di Zoom, nyamannya gimana? Atau mau masing-masing dulu aja per kelompok diskusi? Sepertinya masing-masing aja, Bu, per kelompok. Masing-masing dulu aja ya. Oke, baik. Mm, Saya masih standby ya sampai jam berapa sih kita? 15.15 ya selesainya ya. iya, Bu. Jadi kalau misalnya mau tanya lewat WA atau apa yang lainnya, boleh ya silakan gitu ya. Mungkin supaya lebih efektif kita live dari Zoom terlebih dahulu ya, tapi dipastikan ini masih ada waktu sampai 15.15 untuk tetap berkoordinasi, berdiskusi ya, masing-masing kelompok ya. Oke, baik. Kita cukupkan dulu eh, apa Zoom-nya ya. Insya Allah saya tetap standby nanti sampai pukul 15.15 kalau ada yang ingin ditanyakan, insya Allah eh, dijawab ya. Oke, baik. Silakan bekerja masing-masing kelompok. Kita akhiri dulu ya pertemuan Zoom sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya, banyak, Ibu. sama-sama. Makasih, Bu. Saya aktif ya. Assalamualaikum.